Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Adab istri Gus Miftah Ning Astuti saat bagi-bagi makanan ke para santri tuai kritik warganet. Baru-baru ini beredar video viral istri Gus Miftah sedang bagi-bagi roti ke para santrinya. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @santri_ora_aji. Dalam video yang diunggah, Ning Astuti tampak mengenakan gamis dan hijab muka. Ia pun terlihat sedang membagi-bagikan roti kepada para santri di sana. Namun posisi santri saat menerima roti itu mendadak disorot warganet. Pasalnya para santri terlihat berjalan jongkok menunggu giliran mendapatkan roti. Mereka akan segera berdiri setelah roti tersebut sudah di tangannya. Tak sedikit warganet yang protes dan meminta istri Gus Miftah itu untuk lebih memanusiakan manusia. Siapa sangka di balik megahnya pesantren Gus Miftah ada dana negara yang mengalir deras. Menteri PUPR mengakui bahwa pembangunan asrama Ora Aji adalah arahan khusus Presiden Joko Widodo. Ya, dana negara dipakai untuk membangun fasilitas pesantren ini dengan klaim gratis untuk para santri. Fasilitas mewah ini hanya mampu menampung 84 santri. Sementara itu, rumah pribadi Gus Miftah berdiri megah di samping pesantren, lengkap dengan pendopo besar, garasi berisi koleksi kendaraan, dan desain arsitektur modern non-klasik. Apakah ini bentuk perhatian pemerintah kepada ulama atau balas budi politik? Karena dari uang negara, apakah pesantren ini pesantren negeri? Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten Bude nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Bude. Niki arep cah enom.
Niki waune jan-jane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabe apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Pondok ora aji paling cedak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho, Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya, Bib. Yo, cewek baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Dakwahnya orang NU itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Makanya saya nggak yakin kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS. Es tehmu jauh kira? Masih? Yo kono didol goblok. Orang yang menghina orang lain, walaupun niatnya hanya bercanda, berpotensi dipenjara 4 bulan 2 minggu sesuai dengan pasal 315 KUHP. Orang yang sengaja menghina seseorang di muka umum secara lisan atau tulisan berpotensi dipidana karena penghinaan atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Jadi jangan anggap enteng menghina seseorang ya, meskipun itu maksudnya bercanda. Hargailah perasaan orang lain karena perkataanmu bisa menyakitinya. Simpan dan bagikan video ini ke orang lain agar bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Bilang, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo? Odo karo hari ini nyuwun sewu, ono babi dimasak rendang kabeh do ngamuk-ngamuk. Pertanyaanku sederhana, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo, bro, gitu loh. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia, melekat ke Indonesiaannya. Karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah, sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan.
Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya, supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan. Ya. Kalau kemudian berbicara Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sakniki Quran sing maca wong Islam, ya berarti sing wajib mangan halal ki mung wong Islam. Wong Kristen arep mangan apa ya terserah wong cangkem-cangkeme dhewe. Kono duwe babi dimasak apa ya terserah wong Kristen. Arep dimasak gule ya karepmu, dimasak babi guling ya karepmu, dimasak rendang ya karepmu. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini, itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok, hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Thumma awrafna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca, itu mampu merubah dirinya lebih baik. Es tehmu jauh kira? Masih? Yo kono didol goblok. Kalau Miftah itu, iya, dia dipanggil Gus itu Gus Miftah, Gus Miftah. Ya palsu lah, seperti tukang copet gitu. Tukang copet kan boleh ngaku apa aja namanya, ya kan? Tukang copet. Iya. Tapi kalau orang ini memang punya klaim, Bung. Klaim, ya. Punya klaim. Saya ini terahnya Kiai Hasan Besari di pesantren Ponorogo, ngabar. Nanti dulu ngabar apa ya? Pokoknya Ponorogo lah, gitulah. Ditolak, Bung, dari terahnya di sono. Kan masih ada itu duriahnya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ada cucunya bilang enggak, dia bohong. Gitu, dia bohong. Karena kami tahu simbah saya itu ini turunannya cuma sampai ke sini. Kalau ada yang lain gitu, golongan orang lain ya, yang ngaku-ngaku ingin memperoleh karomah dan sejenisnya untuk menipu masyarakat, itu, Bung, itu kan barang yang bahaya, Bung, maka ditolak. Bukan. Kenapa jenengan bilang menipu masyarakat? Loh, kalau dia bukan Gus, ngaku Gus kan nipu. Kan itu palsu itu. Kepemimpinannya palsu, kehadirannya sebagai manusia umum, sekolahnya aja nggak beres. Dia bukan terah kiai, bukan terah kiai, dan tidak dekat dengan dunia kiai, tidak dekat dengan dunia pesantren. Tapi dia punya pesantren. Ya perkara dia bikin yang dan belakangan untuk melengkapi namanya Gus itu. Tapi kelengkapan itu tidak melengkapi karena dia bohong. Loh, bohongnya kepada diri sendiri, Bung. Maksudnya? Dia kan tahu dia bukan Gus, tapi dia menyebut dirinya Gus, membohongi diri sendiri. Itu untuk kapital sosial. Simbol yang lain. Apa tuh? Ikat kepalanya itu. Oh, pakai belangkon itu kan ya? Oh, bukan belangkon lah, ya apalah itu, ikat tuh sampai panjang ke belakang. Iya. Itu mengesankan seperti Sunan Kalijaga. Oh. Tapi Sunan Kalijaga dalam kesan dunia film. Kan belum tentu dunia film itu merepresentasikan aslinya ya. Kanjeng Sunan itu seperti apa. Iya. Ya dia tiru supaya punya kewibawaan macam itu. Jadi bagi orang yang melek dunia pesantren, melek dunia kiai, melek rohani, melek kultur, tidak bisa ditipu oleh si Miftah. Tapi kan jamaah dia kan jamaah yang orangnya awamnya awam. Awamnya awam, Bung, jadi bisa ditipu dengan segala rupa. Kalau si Miftah itu ya ini wapres ini, Bung, anak yang nggak ngerti apa-apa itu Miftah dicium tangannya. Mending nyium tangan gua lah. Beneran nyium tangan Miftah, ya kan? Mundur itu baru 50% dari persoalan perbaikan diri si Miftah. Oh, mundur dari jabatan ini baru 50%. 50% perbaikan diri. Harusnya untuk menemukan kesejatian dirinya sendiri.
lepaskan itu Gus itu. Oh. Tampil sebagai Miftah. Oh. Identitas Miftah. Keren lah. Atau Taim gitu. Itu mulia ya, mungkin dia nggak senang dengan Taim, tapi pokoknya Miftah. Udah keren. Nggak usah pakai gus-gusan gitu. Nggak usah ceramah-ceramah agama karena kau nggak ngerti perkara agama. Iya dong. Nggak usah ceramah agama, kau nggak ngerti. Nggak usah ngomong tentang toleransi agama, ilmumu nggak nyampe. Jadi gimana? Punya mobil mewah, jual, dagang. Oh, itu juga mulia. Berdagang itu mulia, Bung. Mendapat barokah, dan itu namanya penuh keselamatan, penuh rahmat, penuh barokah dari Allah. Tidak ada palsu-palsu. Nah, begitu kira-kira. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.